puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari puji Tuhanmu. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari setiap kampus, suku dan bangsa katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Mari setiap suku katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, soraklah, soraklah, haleluya, amin, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, Raja yang bertahta atas setiap suku, kampus, dan bangsa kita. Haleluya, haleluya, Engkau layak ditinggikan Bapa. Amin, amin, amin. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan kesaksian Tuhan dari saudara kami, Mas Pugu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kesaksian dari Mas Pugu. Apapun yang Mas Pugu katakan itu hanya untuk menyenangkan hatimu dan segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berucap syukur, haleluya. Amin. Ya, shalom, waktu dan tempat saya persilahkan buat Mas Pugu untuk bersaksi. Salam guys. Shalom. Jelas gak suaraku? Jelas. Jelas. Nemtekmu kok Nika Gratia ya? Karena kamu pakai akunnya Nika Gratia. Oh gitu. Jadi aku suruh sharing apa ya guys? Ayo apa? Ayo. Sambil makan popcorn ya? Halo Mas Pugu. Halo, salam Gap. Gimana ya? Udah lama juga nggak sharing di UHOP. Jadi nggak ikut UHOP juga. Biasanya kalau UHOP ikutnya kalau sharing bisa setengah jam lebih. Nah, ini udah berbulan-bulan nggak ikut. Berapa jam nanti coba sharingku. Nah, bingung juga mau sharing apa. 3 jam ya, oke. Jadi sampai jam 10 nanti baru gilirannya Nike. Aku punya satu ayat pegangan buat menjalani hidup-hidupku, ujian hidup-hidupku. Padahal hidupnya cuma satu ya, hidupku. Teman-teman bisa buka di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di situ firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah Bapa untuk kita, gitu. Jadi tiga ayat tadi, bersukacitalah senantiasa, terus tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu poin penting yang setiap hari harus kita ingat gitu teman-teman, buat kita menikmati hari yang Tuhan beri setiap harinya gitu. Jadi di tengah corona ini juga banyak momen-momen penting yang aku lewati juga, karena aku di sini udah bekerja, jadi aku merasakan yang namanya krisis keuangan juga. Aku harus pintar-pintar menghemat uang yang aku punya sebelum
diketok palu waktu itu ada corona di Indonesia sampai uh, sebelumnya bulan Maret itu yang akhir Maret sebelum adanya virus corona diberitakan di Indonesia, udah senang nih, udah prepare buat April, wah udah banyak uh, orderan yang masuk gitu. Terus uh, ternyata ada berita COVID ini, terus jadi nggak pada pesan gitu, nggak jadi pada masukin orderan juga kan. Terus ada juga beberapa orderan yang sudah selesai tapi belum diambil, dan baru diambil kemarin Agustus awal itu baru ada. Dan ya puji Tuhannya dengan uh, aku berpegang sama ayat di 1 Tesalonika 5 tadi, aku masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dan uh, baru kemarin setelah Lebaran itu ada orderan lagi teman-teman, dan uh, itu juga momennya tuh ya lucu, ada lucunya, ada jengkelnya, ada uh, pengen misuh-misuh juga nih yang aku pisuin nih. Nah, nih jadi setelah Lebaran kan ada satu orderan nih dari daerah mana ya? Ya Semarang bawah lah. Nah, itu pesennya tuh ya udah sesuai kan, desain, terus udah masukin DP juga, terus aku bikin lah orderannya itu. Udah jadi, aku terus ngirim ke rumah uh, customernya itu. Terus di jalan tuh ternyata aku ditelepon teman-teman sama uh, customernya ini, dan customernya tuh komplain karena, loh mas kok desainnya nggak sesuai ya kayak yang digambar gitu. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya sih yang pesen udah tahu ya kalau uh, kaos misal ukuran XL dengan desain A4 atau A3 itu tahu ukurannya, mereka bisa mengira-ngira seperti ini. Nah, jadi yang pesen-pesen nih mama gitu teman-teman. Jadi agak ribet kan. Jadi eh, terus aku jelaskan lah gini 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 gini, terus akhirnya ya aku ngalah gitu. Ya udah Bu, kalau memang eh, harus bikin ulang ya gak apa-apa, aku bikin ulang lagi gitu. Terus akhirnya ibunya ya udah mas gak usah, gak. Mungkin lain kali lebih komunikasinya lebih bisa dikelopkan antara produsen sama customernya gitu. Terus yang kedua, aku dapat orderan lagi gitu, teman-teman. Nah, ini dari Cirebon, dari kakakku sendiri kan. Nah, kalau ini eh, masuk kemarin Juli terus akhir Juli kan udah selesai, dan eh, sampai sekarang belum, uang pelunasannya belum belum dilunasin gitu. Dan gimana ya, ya udahlah, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal, walaupun itu mungkin bagiku, aku butuh duit, aku butuh tabungan kan gitu, aku butuh uh, itu dilunasin walaupun itu saudaraku sendiri kan yang pesennya. Uh, jadi itu gak enak gitu teman-teman, rasanya tuh kalau orang jualan belum, udah barangnya udah dikasih ke customer dan udah dipakai mungkin saat ini, tapi belum lunas, itu gimana gitu rasanya. Dan yang ketiga kemarin uh, ada juga mak-mak juga kan yang pesen, udah jadi nih, udah jadi, terus aku nganter ke tempat beliau gitu, terus udah aku mau pamit ini, uh, udah terima kasih ya Bu gitu atas pemesanannya gitu. Terus ibu ini tanya, notanya ada mas? Oh, udah saya masukin Bu di uh, sama orderannya
jadi satu gitu. Terus kan diambil, dilihat gitu. Terus eh, kalau nota yang lain ada gak mas? Kan ini harga dari masnya. Jadi kalau saya kan harus laporan harganya nggak segini gitu kan. Jadi kayak nota double gitu kan. Jadi eh, aku juga malas ini dalam hal ini juga malas kalau ada orang yang sampai minta nota double atau markup harga gitu. Jadi aku langsung alasan aja, aku nggak bawa ini bu, nggak bawa notanya gitu, nggak bawa stempelnya juga. Padahal aku bawa gitu kan. Tapi itu ujian dan yang mau kita agak lakukan atau kita lakukan gitu teman-teman, itu pilihan kita. Jadi eh, dalam bisnis juga aku harus jujur, aku harus eh, menerapkan firman Tuhan juga dalam eh, bisnisku. Nah itu supaya bisnisku juga semakin diberkati lagi gitu. Dan puji Tuhannya ini udah ada lagi yang masuk tapi belum aku kerjakan eh, karena karena libur panjang ini. Jadi nanti aja lah, karena aku udah bisa eh, mengukur nanti sebelum deadline itu selesai, aku sudah bisa menyelesaikannya gitu teman-teman. Dan eh, kemarin juga sempat ada cerita juga tentang panggilan hidup juga, juga misi di UHOP. Jadi tentang membubarkan UHOP itu ya. Enggak itu bercanda. Jadi buat GB nanti kalau ada UHOP Salatiga jangan undang aku ya. Nanti kalau aku masuk di sana nanti aku bubarin gitu. Enggak. Nah, kalau ini eh, jadi kemarin ngobrol sama Nika juga, ada alumni Polines gitu yang dia merindukan sebuah persekutuan juga. Aku nggak tahu dia di gerejanya selama COVID ada persekutuan atau enggak, atau ada ibadah juga online juga atau enggak. Aku nggak tahu, tapi dia tiba-tiba menghubungi, terus dia rindu buat bersekutu gitu. Dan aku ingat eh, akan panggilanku untuk melayani di Polines gitu kan. Terus aku eh, ngobrol nih sama Nika, terus gimana kalau kita ngumpulin alumni yang ada di Polines buat kita mengcover adik-adik kita gitu teman-teman, buat eh, karena yang di Polines kan Kristen sama Katolik jadi satu gitu. Nah itu yang jadi problem yang paling nomor satu di Roh Kris Polines. Dan aku kemarin juga waktu awal mereka organisasi di tahun yang baru 2019-2020 itu, aku sempat masuk ke dalam struktur organisasinya mereka buat aku menawarkan diri untuk melayani di sana. Dan kebetulan eh, ada penolakan kan, karena eh, mungkin mereka nggak nangkap visiku dan misiku juga, atau memang mereka eh, belum tahu tentang panggilannya mereka di Rohris gitu. Nah ini yang masih aku pergumulkan dalam doa. Dan kemarin juga ketemu teman-teman alumni yang lain dan aku cerita sharing tentang hal ini, biar mungkin ada yang teman-teman alumni juga yang lain yang ada punya panggilan seperti aku, kayak Nik dan juga Nike, bahkan yang mungkin punya panggilan buat melayani mahasiswa yang di Semarang terutamanya. Kita bisa kumpul bareng, kita bisa sharing, dan kita bisa uh, berjalan bersama gitu teman-teman. Dan uh, mohon dukungan doanya buat uh, segala yang terjadi dalam kehidupan ini sih.
bukan buat aku juga, buat teman-teman juga nanti eh, tetap di ayat 17 tadi kan tetaplah berdoa, apapun yang terjadi tetaplah berdoa. Nah itu, dan untuk Wahab terima kasih. Sekian dari sisi. Yeay, thank you Mas Pugo, Tuhan Yesus berkati. Nah, Kami merindukan suaramu loh. Kapan-kapan harus ngisi lah. ini siapa? Iya. Ngisi hatiku. Ya. Iya. Oke, thank you Mas Pugo, sangat memberkati sekali ya teman-teman. Tetap setia di Makasih, Mas kampus Pugo. kalian, PMK, mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Benar banget Mas Pugo tadi ngomong sesuatu soal jadi bapak dan ibu buat Polines. Itu juga yang harus kita kerjakan buat kampus-kampus kita teman-teman. Jadi tetap bapai, tetap muridkan anak-anak rohani yang Tuhan percayakan dalam hidup kamu, supaya bukan supaya mereka berubah ya, tetapi supaya kasih Tuhan itu menyentuh hidup mereka, menyentuh kampusmu sampai kampusmu bisa dimenangkan Tuhan. Nah teman-teman, tiba-tiba Mas Jan tergerak, kita berdoa yuk untuk Polines, berdoa untuk Mas Pugu dan berdoa untuk Nika ya, karena mereka ini lagi mengumpulkan alumni Rockis dan mereka mau ada fellowship ya. Waktunya kapan ya Mas Pugu? Udah ada waktunya belum Mas Pugu atau Nika? Waktunya udah belum ada? belum Tahu. lagi sih, karena kemarin waktu aku sharing belum ada yang ini menyediakan diri buat Polines juga. Ada sih, cuma dia di Semarang tapi bulan depan udah pindah ke luar kota. Jadi bisa cover yang Polines ini. Gitu. Kendalanya Oke. itu karena mencari alumni yang berdomisili di Semarang. Tapi rencananya kalian mau online atau offline? Rencananya gimana? Kalau saat Online. ini sih dari online dulu. Oke. Siap. Yuk kita teman-teman, kita arahkan tangan kita buat Mas Pugu dan Nika, mereka yang kita sama-sama dukung keluarga kita buat Polines ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Mari Mas Dayan hantarkan. Allah Bapa yang bertata di dalam setiap kerajaan surga, sungguh Bapa kami bersyukur untuk dua sahabat kami, dua anggota keluarga kami, Mas Pugu dan Dek Nike, yang mereka hari-hari ini sedang mengumpulkan keluarga alumni Polines Tuhan untuk membuat fellowship. Kami percaya jika Engkau berkenan dan itu adalah kehendak-Mu, maka terjadilah seturut kehendak-Mu. Apapun yang menjadi kendala mereka, itu akan menjadi jawaban untuk Polines. Kami sungguh percaya bahwa di musim-musim ini Mas Pugu dan Nika dalam mengumpulkan alumni Polines akan semakin terus bersuka cita, tetap berdoa untuk generasinya di Polines, dan kami mendukung mereka sebagai keluarga agar apa yang mereka kerjakan itu selalu untuk menyenangkan hati Tuhan, dan biarkan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjagai setiap alumni maupun setiap teman-teman dari Rockris Polines yang hari ini masih aktif Tuhan. Kiranya Engkau menjaga mereka, memberkati mereka, membuka hati mereka untuk mereka terus mau hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka lulus, mereka bukan hanya menjadi alumni yang biasa, tapi menjadi alumni yang profesional dan melayani Engkau di mana mereka berada, membawa nama Tuhan di marketplace, membawa nama Tuhan di setiap kota dan suku dan bahkan bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa memberkati Mas Pugu dan Nika, beri kesehatan, sukacita dan anugerah yang baru bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan setiap hidup kita malam hari ini saudara. Kita mau siapkan untuk kita menerima sesuatu yang baru, untuk kita terus berfungsi di dalam setiap kehidupan kita. Entah dimanapun engkau berada, entah di kampusmu, entah di keluargamu, entah di gereja lokalmu, entah dimanapun, mari kita mau sama-sama belajar memberikan hidup untuk Tuhan, supaya Tuhan pakai kita untuk bangsa ini, Tuhan pakai kita untuk suku kita, Tuhan pakai kita untuk pulau kita, Tuhan pakai kita untuk setiap kampus demi kampus, untuk setiap sekolah demi sekolah, untuk setiap keluarga demi keluarga. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depan
menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu Bapa, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa setiap bangsa-bangsa, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita pujikan lagu ini dari awal dengan segenap kerendahan hati kita untuk memberikan hidup kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Setiap masa muda, setiap cita-cita, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara. Mari hari ini, malam hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara mendoakan satu orang, atau mendoakan kotamu, atau mendoakan kampusmu, atau mendoakan sukumu. Mungkin kau adalah orang Jawa, mungkin kau orang Dayak, engkau mendoakan Salatiga,
engkau mendoakan NTT. Mari hari ini saudara, sebelum saya pujikan kembali, teman-teman bawa dalam doa satu orang yang Tuhan taruh dalam hatimu mungkin. Atau mungkin kampusmu, atau mungkin sukumu, atau mungkin orang yang gak mengenal Tuhan yang hari ini kau sedang gumulkan untuk mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mari hari ini, mari teman-teman taruh tangan kananmu di dadamu. Mari belajar berdoa. Mungkin anggota keluargamu yang hari ini mereka lepas dari Tuhan. Mari hari ini belajar berdoa buat mereka. Saya akan pujikan lagu ini, teman-teman berdoa saja. Teman-teman silahkan berdoa membawa satu nama yang Tuhan taruh dalam hatimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari teman-teman silakan berdoa. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi teman-teman yang sudah selesai berdoa, kita mau pujikan lagu ini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Dek Nika. Ya teman-teman, aku kedengeran nggak suaranya? Dengar, aman. Kita doa dulu ya guys. Ya mari kita satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau sore hari ini, malam hari ini ya Bapak, Engkau perkumpulkan kami di tempat ini Tuhan, dalam UHOP online ini ya Bapak. Dan sebentar Tuhan kami akan saling sharing Tuhan, saling belajar Tuhan untuk
bagaimana kami bisa berfungsi dalam profesi setiap kami ya Bapa. Engkau yang berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki Tuhan untuk kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, dan setiap apa yang kami sharingkan ya Bapa. Biar Tuhan apa yang kami sharingkan bisa saling menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Open mic gak apa-apa guys. Biar aku udah ngomong sendiri. Shalom. Oke. Aku sudah lama banget gak sharing, jadi kayak grogi banget, tau gak sih? Oke, jadi kan ini kita ngomongin tentang berfungsi dalam profesi. Tapi buat teman-teman yang kuliah, kalian jangan live ya. Saya kuliah sebagai mahasiswa pun itu profesi kalian gitu. Jadi bukan cuma orang-orang yang kerja aja. Nah, meskipun mukaku kayak orang-orang masih SMA, tapi sebenarnya aku udah kerja, guys. Dan semua orang tertawa di rumahku. Nah, aku kayak ngerti aja gitu ya kan. Aku tahu beberapa dari kalian itu udah ada yang pernah merasakan indahnya kerja. Jatuh cinta. Ya meskipun belum full bekerja, tapi sudah pernah lah yang namanya part-time atau kerja bantu-bantu mamahmu di rumah, itu juga suatu pekerjaan gitu ya buat aku. Nah, sebelum aku curhat tentang aku tidak pernah kerja di rumah, saya guys ada pengganggu ini loh. Jadi mari kita sama-sama belajar sesuai dengan firman Tuhan, karena ini persekutuan rohani atau biar tidak terlihat terlalu duniawi. Mari kita buka di Alkitab kita di Kejadian 1. Pada buah Alkitab enggak, guys? Atau buka dari HP. Kalau dari HP terus Google Meet-nya buat tutup. Oh ya, Gap. PPT-ku tolong, Gap. Apakah Gaby ada? Tidur. Shalom, Gaby. Ada. Oke, siap. Mana, Gap? Yo, kok live? Oh iya guys, nanti kalau misalnya kalian live sendiri langsung join ulang ya. Soalnya aku juga gak tahu kenapa tadi aku live sendiri. Oke. Ini udah sharing out deh. Nah, aku mau sharing tentang Gap malah buka WA-nya DN. Iya, dia bingung tuh loh. Gap, Gap tenang, Gap. Pelan-pelan, Gap. Mau lihat Santai. chat-chatannya dong. Oke, berfungsi dalam profesi. Nah, di sini kita menyamakan persepsi dulu ya. Ya. Kalau sebenarnya profesi itu bukan tentang kalian sudah kerja atau kalian sebagai, kalau aku akuntan, kalau Mas Daniel apoteker gitu. Tapi kita semua di sini adalah pekerja di ladangnya Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ijen. Amin. Amin. Mantap. Yuk kita lihat sama-sama di Kejadian pasal 1. Gap next. Kita akan belajar tentang role model kita terlebih dahulu. Dari awal paling dasar adalah yang pertama kali ditulis di Alkitab itu tentang penciptaan. Nah, di situ ditulis, bentar aku buka Alkitabku. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan itu adalah suatu pekerjaan, sesuatu yang dilakukan. Nah, di situ kita bisa melihat Allah sendiri, Tuhan kita itu mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kita bisa membuat menjadikan Tuhan Allah itu sebagai role model kita dalam kita bekerja gitu. Nah,
di sini kita lihat Tuhan kan enggak perlu jadi karyawan kantor, enggak perlu jadi apoteker, enggak perlu jadi akuntan, tapi ia juga ya enggak jadi tukang sablon untuk menjadi pekerja gitu ya kan yang memiliki suatu profesi. Jadi kita semua di sini sudah memiliki sebuah profesi yaitu pekerja di ladangnya Tuhan. Nah, suatu bukti kata menciptakan itu adalah suatu pekerjaan kita bisa lihat di Kejadian 2 ayat 2. 2 ayat 2. Kejadian 2 ayat 2 itu dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Pekerjaan yang telah dibuatnya itu adalah pekerjaan menciptakan bumi dan segala isinya dan kita semua, termasuk kalian-kalian itu diciptakan oleh Tuhan. Lewat papa mama kalian. Nah, jadi di kehidupan kita udah punya suatu sosok role model untuk kita bekerja yaitu Allah sendiri. Karena Allah adalah role model terbaik. Karena Allah juga bekerja gitu. Oke, next. Gap. Poin kedua adalah melihat semuanya baik. Di Kejadian 1 itu diulang-ulang kata-kata Allah melihat semuanya itu baik, diulang-ulang terus setelah ia selesai menciptakan. Setiap gelombang penciptaan yang dilakukan itu akhirnya Allah berkata kalau Allah melihat itu semuanya baik. Itu menunjukkan kalau apa yang Tuhan kerjakan itu ia lakukan dengan baik. Dan akhirnya ditulis sungguh amat baik. Saat semuanya sudah tercipta, sudah selesai, pada hari yang ke-6 Tuhan sudah ciptakan manusia. Nah, di sini kita harus introspeksi diri, apakah kita sudah melakukan pekerjaan kita sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai kakak rohani, itu udah baik atau belum. Nah, baik di sini, aku menangkap suatu hal yang besar gitu loh, bukan cuma, oh ya udah selesai baik, kamu udah mengontrol anak rohanimu setiap hari saat teduh itu sudah baik. Atau kalau aku sebagai akuntan, aku ngerjain laporanku udah selesai, itu baik. Tapi baik di sini tuh bukan cuma kayak gitu toh. Karena kalau yang aku dapat ya, baik itu meliputi banyak aspek. Termasuk itu sesuai dengan kehendak Allah dan cara Allah atau enggak. Nah, karena saat kamu mengerjakan sesuatunya, kamu harus lihat nih, caramu mengerjakan itu sudah benar atau belum. Kayak misalnya kamu sedang sharing dengan anak rohanimu. Sekedar sharing itu belum bisa dikatakan baik. Tapi kalau misalnya kamu bisa menjadi berkat buat hidupnya, kamu sharing tentang hidupmu dan hidupnya diubahkan, itu bisa dikatakan baik karena apa? Karena sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, gimana caranya kita bisa tahu Tuhan itu apa sih berkenan dengan apa yang kita kerjakan? Gap, jangan di next dulu, Gap. Masih yang nomor 2, Gap. Bagaimana kita caranya tahu? Ini guys, ini pedoman kita, yaitu Alkitab. Wih, rak sarung ya guys, ki Alkitab guys. Karena ke kotak-kotak, dikira sarung gitu. Nah, Alkitab itu pedoman kita buat kita melangkah, kita melakukan sesuatu itu. Nah, kenapa penting saat teduh itu adalah untuk pedoman kita menjalani satu hari itu gitu. Kalau buat aku, saat teduh itu baik di kala kita bangun tidur. Kirain taplak meja. Enggak guys, itu Alkitab. Cuma emang sarungnya wae kayak ngono.
Nah, bentar guys, aku buka contekan dulu ya. Siapa tahu ada sesuatu hal yang penting yang terlewat. Nah, misal kita sudah selesai mengerjakan tugas kita, kayak menjadi anak, misalnya disuruh cuci piring, udah selesai tuh. Nah, jangan-jangan apa yang kita lakukan itu ternyata salah. Maksudnya kita bisa aja salah langkah gitu melakukan suatu pekerjaan. Kayak di apa ceritanya Adam dan Hawa, itu kan disuruhnya mengelola Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tapi ternyata bisa jatuh dalam dosa juga karena Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang sebenarnya sudah dilarang gitu ya kan. Nah, saat ini kita harus tahu gitu loh. Di Kejadian 2 ayat 15, itu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Buat kita saat ini, kan ya namanya firman itu kan berlaku sepanjang masa sampai kita nggak ada ya kan. Nah, apa korelasinya mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu untuk hidup kita saat ini? Kalau buat aku, pekerjaanku saat ini sebagai akuntan di suatu pelayanan kesehatan masyarakat, aku nggak perlu sebut tempatnya ya guys, biar nanti kalau ada apa-apa jangan digeruduk aku. Itu COVID. aku sebagai akuntan di tempat kerjaku itu adalah Taman Edenku gitu loh, yang harus aku usahakan dan aku harus memeliharanya dengan cara yang benar dan baik dan sesuai dengan firman Tuhan yang pasti ya kan. Nah, aku mau sharing sedikit. Dalam seminggu ini aku udah 2 kali diajaki ngobrol secara privacy sama 2 orang yang berbeda. Yang satu atasanku bendahara, yang satu memang partner kerja gitu ya kan. Tapi termasuknya atasan juga. Nah, mereka tuh ngomong satu hal yang sama tentang korupsi. Meskipun enggak secara gamblang dibilang, ayo korupsi, kan enggak mungkin ngomong kayak gitu ya toh. Nah, itu mereka tuh bilang gini, karena mereka lihat aku pontang-panting sendiri, ngerti gak ya pontang-panting apa? Apa sih pontang-panting bahasa Indonesianya tuh? Sendiri. Pokoknya ribet Frustrasi. sendiri gitu loh, capek-capek sendiri, pusing-pusing sendiri. Nah, mereka lihat tuh kayak gitu, terus ngomong sama aku, kamu tuh jangan mau rugi gitu loh di kerjaan. Kalau bisa kamu ambil uang kantor untuk kamu apa namanya makan yang enak, terus apa ya pokoknya apa kayak uang capek gitu loh. Padahal kan sebenarnya itu nggak dianggarkan gitu. Dan itu bukan bagianku untuk aku nikmati. Nah kayak gitu tuh bisa aja aku berpikir oh iya ya aku apa namanya deserve tuh apa guys tolong. Uang panas jadi deserve tuh apa? Kalian tahu bahasa Indonesia yang deserve? Ya pokoknya itulah. Sorry aku rada aneh. Kalau bahasa Inggris tahu, bahasa Indonesia tidak tahu. Aku deserve uang capek itu ya toh. Oh iya, aku layak untuk dapat uang capek itu. Padahal itu sama sekali nggak layak gitu ya kan kalau aku dapat. Karena itu bukan bagianku, itu bukan apa namanya, bukan yang seharusnya aku dapat gitu loh. Meskipun aku lihat, oh iya ya aku capek, aku butuh uang ini nih kayak gitu. Nah, jangan-jangan itu akan saya guys, oh jadi lo ya aku isin. Nah, apa yang kita kerjakan saat ini itu seharusnya tidak melanggar perintah Allah, nggak menentang apa yang sudah Tuhan suruh gitu ya tau. Kalau kita harus hidup suci ya udah suci aja gitu loh. Jangan kompromi sama hal-hal kecil
kayak gitu. Mungkin uang capek-capek itu 100-200 ribu lumayan, tapi itu tidak sebanding dengan dosa yang akan kamu pertanggungjawabkan di nanti kehidupan selanjutnya ya toh. Masa kamu mau menjual hidup kekal dengan 100-200 ribu per bulan untuk cuma makan tok ngisi perutmu ya toh, yang akhirnya nanti juga jadi sampah gitu. Nah, saat ini coba kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang di hadapan kita harus kita kerjakan, kuliah, bekerja. Oh, tapi sekarang kuliahnya juga udah libur belum sih? Kayaknya udah libur ya. Udah libur kan? Nah, itu pekerjaan di rumah, bantu orang tuamu, bersih-bersih rumah, itu kamu kerjakan. Ya, aku enggak pernah bersih-bersih rumah, guys. Nah, itu kamu kerjakan dengan hati yang tulus gitu ya, toh. Jangan dengan sungut-sungut, soalnya sungut-sungut itu kan juga sebenarnya enggak baik ya, toh. Enggak sesuai sama apa yang Tuhan mau, kayak yang tadi di-sharingin sama Mas Puguh itu mengucap syukur dalam segala hal, tetap bersukacita kayak gitu. Jadi apa yang kamu kerjakan saat ini, aku dorong buat teman-teman untuk tidak mengeluh dan tetap bersukacita gitu. Meskipun aku sendiri juga sedang struggle di hal itu ya toh, karena aku habis lemburan banyak banget dan itu aku sangat-sangat bersungut-sungut. Jadi mari kita saling menguatkan, guys. Nah, kok aku ketoknya cepet banget ya? Malah lebih cepet firmannya daripada sharingnya ketoknya. Oke, Gap next. Nah, ini poin yang paling penting dan paling berat buat aku sharingin. Karena aku dapat poin yang ketiga ini, itu aku dapat saat aku berangkat kerja, dan saat aku mikir, Tuhan mau sharing apa ya besok waktu di UHOP. Karena aku bener-bener blank gitu loh. Aku sudah kemarin nggak ikut MP, aku kayak kemarin Selasa juga nggak ikut UHOP ya toh. Bener-bener kayak wah sharing opo iki. Waktu dibilang Yohana siap, tapi sebenarnya aku tidak tahu aku mau sharing apa. Nah, cuma kata-kata ini yang aku dapat waktu aku bergumul tentang UHOP hari ini, yaitu kata-kata di bumi seperti di surga. Nah, wabote pol guys. Karena ini pembahasan yang sungguh sulit dan sebenarnya aku belum pernah tahu surga itu seperti apa ya toh. Karena aku belum pernah ke surga. Coba kalau ada orang yang sudah pernah ke surga sharing sama aku lah. Gebi. Gap, kamu sebagai malaikat surga, Gap. Kok sepi yo? Ayo Gap, sharing Gap, nanti Gap keadaan di sana. Gaby kan naik turun surga biasanya. Nah, kan mantap toh. Naik apa Cete? Naik apa? Apa? Naik turun surga. Lah ya naik apa? Pesanannya naik apa? Naik Nathan. Apa mau ke naik Nathan apa Nathan? Oke, lanjut ya, guys. Lanjut. Gap. Nah, itu bisa kalian bacakan, guys. Berfungsi sebagai cerminan karakter Allah dalam profesi sehingga, nah ini sehingganya ini, semua orang bisa merasakan kasih Allah dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Ini hal yang sangat berat banget buat kita lakukan sebenarnya kan. Karena cara talah aku kan distract sama chatnya. Karena gimana ya caranya membuat ada surga itu di bumi. Nah, Cium kaki ibu. meskipun surga di bawah kaki ibu, tapi itu bukan seperti itu guys konsepnya. Nah, saat aku renungin benar-benar apa yang sebenarnya Tuhan mau tunjukkan gitu loh dengan kata-kata di bumi seperti di surga, itu aku langsung ingat ayat ini. Kita buka bareng-bareng di Efesus 2 ayat 10.
Buka ya guys. Bersama-sama. Muter-muter HP Gaby. Efesus 2 ayat 10. Baca bareng-bareng ya guys, meskipun udah open mic. Oke. Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Allah telah membuat kita sebagaimana kita ada. Dalam Kristus Yesus, Ia membuat kita menjadi manusia baru sehingga kita dapat itu terjemahannya salah, Gap. TB. Tak kira Alkitabku sing salah, serius aku wis deg-degan. Serius. Delok langsung ya toh. Tak kira aku deg-degan Alkitabku wis lho kok beda. Kayak kita PGB salah kuwi. Keliru ki ya iki. Teman-teman jangan ditiru ya, teman. Alkitabnya tetap sama kok ya. Itu versinya aja yang berbeda ya. Itu versinya aja yang beda, guys. Kaget aku kok ayatnya beda. Ya udah, yuk ulangi lagi ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nyane kecil loh ini guys, bukan gede. Jadi kita harus berpikir di dalam apa sebenarnya kita harus hidup. Nah, di konteks penciptaan yang tadi kita awal bahas itu, kita diciptakan itu serupa dan segambar dengan Dia, dengan Allah. Dengan maksud kita itu bisa hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah dari semula semua diciptakan. Buat aku, pekerjaan baik apa sih yang sudah disiapkan Tuhan buat kita? Aku ingat waktu awal-awal ada Kak Elisa di UHOP ini, dia sharing tentang mega project-nya Allah, yaitu tentang jadikan semua bangsa muridku. Muridnya Tuhan, ding, bukan muridku, nanti murtad malah. Nah itu, aku berpikir, jangan-jangan yang dimaksud Tuhan pekerjaan baik itu adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan itu relate banget sama di bumi seperti di surga, karena di surga itu semua orang berjalan dalam kemuliaan Tuhan gitu, nggak ada tata celah, nggak ada yang berdosa sedikit pun gitu ya kan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan itu gitu, mewujudkan di bumi seperti di surga itu bagaimana dalam profesi kita masing-masing. Nah, kita bisa lihat di Kolose 3 ayat 23. Jangan salah versi lagi ya, Gap. Nanti aku terkejut. Kolose 3 ayat 23. Nah, ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk Tuhannya tolong di bold, tebal-tebal, garis bawah, yaitu kasih bintang-bintang, itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Nah, ini hal yang berat menurutku, karena ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan itu, nggak bisa kita yang namanya kompromi sama sekali. Mau dosa sekecil apapun, itu sama aja dengan kamu melakukan dosa sebesar mungkin. Tapi jangan malah berpikir, oh ya udah kita melakukan dosa yang besar aja sekalian, wong sama aja sama dosa kecil. Bukan gitu konsepnya. Tapi konsepnya di sini adalah jangan mau kompromi sama dosa sekecil apapun itu. Karena tanggung jawabnya sama aja kayak kita melakukan dosa yang besar. Kamu sama-sama kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan hidup kekal, kehilangan keselamatanmu gitu. Nah, jadi di profesi kita saat ini, kuliah, kerja, di rumah, ngapain aja, itu ayo kita coba
melakukannya seperti untuk Tuhan, ya toh. Karena saat kita melakukannya seperti untuk Tuhan itu, Gip jangan bahasa Jawa, Gip aku nggak bisa bahasa Jawa. Itu kita akan mengerjakannya dengan baik. Meskipun mungkin belum sempurna ya, tapi saat kita udah punya niat untuk melakukannya seperti untuk Tuhan, disitulah Tuhan akan juga bekerja gitu loh buat setiap hidup kita. Gitu. Nah, untuk yang terakhir, jangan sampai kita nggak sadar kalau Tuhan itu hadir di keseharian kita. Kemarin minggu di ibadahku itu sharing di Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu tentang penghakiman terakhir. Nah, itu di mana Tuhan itu memisahkan kambing dan domba. Nah, saat itu yang kambing ya, Pap ya. Yang kambing bertanya, "Kapan Tuhan mengunjungi aku? Kapan Tuhan datang ke aku?" gitu ya, Pap. Kapan aku mengunjungi Tuhan? Kapan aku mengunjungi Tuhan ya? Pokoknya kapan aku bertemu Tuhan? Orang aku enggak pernah bertemu Tuhan gitu ya, toh. Nah, ternyata Tuhan itu bisa datang, bisa direlatkan dengan orang-orang yang datang ke kita gitu. Kayak dulu aku pernah sharing di UHOP, waktu awal-awal aku kerja, aku bertemu dengan satu orang di kantorku, dia sharing tentang hidupnya yang dulu ternyata dulu dia orang Kristen, terus sekarang ikut suaminya, jadi enggak Kristen lagi. Terus dia bilang sama aku sendiri loh itu, hidupku tuh lebih enak waktu aku masih Kristen. Dan aku kayak, lah terus? Iya, sekarang aku kekurangan, aku enggak punya damai sejahtera, aku hidupnya gini-gini aja. Terus apa ya harus aku buat gitu ya toh. Orang itu tanya gitu. Lah, menurutku dia itu udah punya jawabannya sendiri gitu ya toh. Karena Tuhan Yesus itu sumber damai sejahtera. Nah, di situ aku melihat orang ini tuh bisa jadi jalan Tuhan untuk kita berfungsi di profesi kita. Nah, dengan siapapun kalian bertemu nanti dan apapun kerjaan yang ditanggung jawabkan ke kalian, ayo kita sama-sama berfungsi sebagai anak Tuhan dan menjadikan visi Tuhan itu menjadi visi kita juga, yaitu menjadikan bumi seperti di surga. Gitu guys. Terima Sudah. kasih Kak Nika. Terima kasih untuk waktunya. Amin, amin. Amin amin Kak. Thank you, Dek Nik. Sama-sama. Thank you banget loh, memberkati sekali ya buat teman-teman yang berprofesi ya. Entah udah bekerja atau masih mahasiswa ya. Tetap punya bagian menjadi tangan kepanjangan Allah, duta kerajaan Allah ya, di mahasiswa, di tempat pekerjaan. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang mau tanya jawab ya, ada yang mau bertanya atau yang mau Aku tanya. sharing kayak gitu, silahkan boleh bertanya, boleh menjawab ya, karena narasumber kita nih Kak Nika dan Mas Puguh ini sudah masuk di marketplace ya. Jadi teman-teman mahasiswa siapa tahu ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa feel free aja, atau ada yang mau sharing-sharing, bebas teman-teman. Aku mau tanya Kak. Ya, monggo Mas Gebi. Gep, kamu nggak kelihatan ya? Yang kelihatan gigimu aja nih. Mana nih Mas Gebi nih? Ya. Tampilkan wajahmu Gebi. Udah sih, aku udah menampilkan wajahku. Iya. Oke guys. Yo Gep, tanya Gep, monggo. Aku mau tanya. Ini kan buat apa? Kadang kita itu dalam berprofesi atau kita sedang melakukan pekerjaan sesuatu, kadang kita tuh merasa lelah, kadang tuh kita merasa capek loh. Kak Nika pernah enggak merasa
udah berhenti dari pelayanan, tidak mau pelayanan lagi, tidak mau uhab lagi, tidak mau apa-apa, udah terserah. Itu ketika terjadi seperti itu, sebaiknya gimana ya kak? BTW ini salah 3 ya guys. Ini salah 3 guys. Aku udah lupa mereka 3. Pertanyaannya jadinya apa, Gap? Indahnya pemandangan. Bukan, pertanyaannya tadi gimana biar kita tuh walaupun secara roh kita udah capek, udah lelah, tapi biar kita bisa tetap on fire, tetap bisa apa namanya ya, memuliakan nama Tuhan, tetap bisa berjalan terus bareng Tuhan. Pernah enggak sih kak Nika punya rasa kayak gitu? Itu Langsung dijawab ini. ya harus langsung dijawab sih. Ya, boleh langsung dijawab, boleh nggak dijawab juga boleh. Enggak. Langsung dijawab aja, Dek. Paham ya pertanyaannya, Dek? Nika paham ya? Ya, paham. Ya, monggo, Dek. Kenapa nge-vlog gitu ya, toh? Ya, nggak apa-apa. Nah, oke, Gap. Kalau masalah lelah di pelayanan itu pernah lah, Gap. Dan itu wajar banget. Aku pernah ada di masa... Hah? Oke. Gap, dulu, Gap. Aku pernah di masa dimana aku males banget uhop karena capek kan. Karena pas itu tuh aku awal uhop itu aku pas mau TA semester akhir, terus habis itu aku langsung kerja kan waktu itu. Jadi itu rasanya capek banget karena ngapain toh aku ikut kayak gini, aku bisa cuma kerja toh atau kuliah toh. Tapi sebenarnya yang menguatkan adalah visi kita di awal sih memang. Sebenarnya kamu itu ikut UHOP ini tuh karena apa? Kalau aku sendiri, karena aku butuh teman-teman untuk saling menguatkan kayak gini loh. Karena kalau kita sudah keluar dari kampus, udah selesai dari kampus, ya udah nggak ada yang namanya persekutuan, nggak ada teman-teman yang kayak gini nih. Kalau di UHOP kan kamu punya suatu wadah gitu ya, atau saling menguatkan, terus untuk tempat sharing-sharing. Dan sebenarnya satu jawaban yang tadi sempat terlintas di otakku adalah cuma satu sih. Kerinduanmu sama Tuhan itu yang nggak akan membuat kamu lelah dan nggak akan membuatmu berhenti untuk tetap berpelayanan untuk menunjukkan kasihmu kepada Tuhan gitu. Kuncinya cuma satu, saat kamu lelah, saat kamu capek, jangan pernah berhenti, tapi istirahatlah gitu. Sudah. Puas, Gap? Atau kurang, Gap, jawabannya? Yes, amin. Sangat memuaskan. Kevin iki wah ndelok indahnya pemandangan nih mesti iki. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Dek. Bong puyuh. Oh, Debbie langsung ngomong aja lah, Dep. Ayo, Dep. Speak up, Dep. Siapa itu burung puyuh? Iya toh. Bung apa, teman? Ayo, Debbie, boleh speak up. Tanya langsung aja. Lupa tadi nanya apa. Ntar baca dulu. Gimana menyikapi tim yang sulit diajak kerjasama? Sekalipun itu di organisasi rohani kayak PMK kayak gitu, pada bilang sibuk segala macam. Terus jadinya kita yang bergerak sendiri ngerasa juga kok kita ngerjain cuma sendirian sih kayak gitu, sampai rasanya pengen give up. Itu gimana, Kak? Oke. Thank you. Yes. Mas Buku mau jawab nggak? Nggak, ya udah. Yo, kenapa yo? Oke, aku jawab ya. Bagaimana menyikapi teman-teman yang kayak gitu? Kalau buat aku ya,
itu harusnya ada komitmen di awal memang kan. Untuk mau berpelayanan itu sebenarnya ya motivasi awalmu tuh apa? Kayak gitu. Kalau memang dari awal motivasinya udah salah ya mau diapa-apain itu sulit gitu ya toh. Sulit bukan berarti tidak bisa ya. Bisa tapi sulit. Karena aku juga mengalami 1 tahun kepengurusanku, aku berjalan sendiri, mengerjakan aku ada di koor gereja Kristen itu yang mengurusi teman-teman yang beragama Kristen. Itu aku juga sendiri tanpa ada teman yang ada sih teman yang bantu, tapi itu tetap aja ngerasa sendiri gitu karena di satu bagianku itu ya cuma aku yang terlalu berapi-api kayaknya. Dan di situ ya kalau mau tetap ngejar temanmu yang nggak aktif itu ya gimana pintar-pintarnya kamu buat dekati dia, dekati secara personal aja, jangan mulu, jangan selalu tentang proker, selalu tentang apa yang akan kita kerjakan gitu ya toh. Karena dengan sharing-sharing tentang hidupmu, tentang ngerti kehidupannya dia juga, di situ kalian itu bisa dapat suatu match-nya gitu ya toh. Nah, ketika kamu dapat match-nya itu orang itu bakal tetap ngikut kamu sampai kapanpun dan dia ikut aktif juga gitu. Kalau itu sih pengalamanku kayak gitu. Gitu. Oke, terjawab ya Debbie ya. Kalau kurang puas nanti kita bisa chattingan aja. Iya, bisa personal chat. Ada lagi Gimana kan? Gimana Debbie? Makasih Kak. Maaf ya, HP-nya mati. Debbie, tutup Debbie. Kok sih alon-alon cici. Debbie ya. Gas. Debbie udah terjawab, aman? Oke, siap. Oke. Thank you Kak Nika. Oke. You're welcome. Pas dari Mas ya. Yang gas sana bro ya. Ya Dek, ini ada yang tanya nih, Gaby itu masih kurang paham. Maksudnya beristirahat itu gimana ya Kak ya? Beristirahat itu kamu bisa ngenek aku dulu ya. Aku ndak ikut UHOP dulu sih waktu itu. Tapi aku ndak benar-benar keluar. Jadi mungkin bisa dengan kamu menjauh sebentar, kamu benar-benar cari lagi gitu loh motivasimu di awal tuh apa dan apa yang sebenarnya kamu cari di UHOP kayak gitu. Tapi jangan pernah keluar. Gitu Gaby. Makasih Kak, iya sama-sama. Iya Kak, Iya, siap ya. Kak. Ya. Makasih Kak. Benar. Jadi maksudnya Nika mungkin tadi tuh memiliki waktu sabat ya, kayak gitu ya. Ini suara motor siapa ya? Memiliki waktu sabat. Jadi kayak apa ya? Nggak keluar tapi punya waktu pribadi sendiri dengan Tuhan, menemukan apa alasan kenapa kamu ada di sini, motivasi kamu. Jadi kayak lebih sabat diri gitu loh. Bukan berhenti tapi apa ya? Sabat lah, cari Tuhan lagi, lebih lagi gitu. Bener ya Dek Nik ya? Yes bro. Ya. Terus mungkin ada yang mau bertanya lagi mungkin, atau ada yang mau sharing. Rizkia nih mau ngomong. Yowis. Ya, mau mau tanya atau sharing? tanya dong, tanya. Kita antai, Mbak. Tadi ya, Mbak. Pola anget kata Enggak. Enggak. Ya, salam teman-teman ya. Kenalin namaku Rizkia dari Gugus 8 Tarasa Dung. Enggak. Sebenarnya ini sih yang mau tak tanyain. Kalau ngomongin soal profesi menarik banget sih menurutku. Karena kita kan semua pasti punya profesi lah. Mahasiswa kan juga termasuk profesi ya teman-teman ya. Jadi yang aku tanyain, kalau aku pribadi tuh kita kan pasti terjun langsung ke salah satu organisasi lah, namanya orang mahasiswa. Nggak perlu mahasiswa wes, siswa aja kadang kita juga terjun ke satu organisasi, entah di sekolah entah di gereja. Tapi yang jadi pertanyaan tuh kadang
aku sendiri, aku pribadi kayak eh aku terjun di sini tuh berdampak gak sih gitu. Aku terjun ke sini tuh bawa berkat gak sih. Tapi kadang aku telah berpikiran kayak ngerasa masih belum aja gitu loh. Masih belum aja aku tak terjun ke sini tuh malah malah nggak jadi berkat, malah 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 nggak bawa teman-teman buat jadi yang lebih baik. Aku sih ngerasanya seperti itu, kayak seolah-olah hasil hasil yang kita dapat itu nggak sesuai dengan apa effort kita yang sudah kita kasih gitu loh. Nah, menurut kakak Nike nih kan kebetulan kan sudah jadi alumni, terus sudah makan banyak asam garam perkuliahan. Nah, kira-kira Mbak Nike nih pernah di posisi seperti itu atau pernah dapat apa namanya kesaksian seperti itu terus cara apa ya memperbaikinya atau menghindarinya itu seperti apa sih? Ya jadi seperti itu. Thank you. Katanya Mas Pugu mau jawab, guys. Tuh. Ya monggo bos mafia. Bos mafia. Coba dah. Coba saya ono. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Pugu dari Gugus 9. Tarak Takdum 2020. Siap. Ya, pertanyaan dari Skia, gimana kalau kita merasakan belum berdampak gitu ya. Jadi kalau dari aku, ya aku pernah merasakan seperti Skia juga karena poin penting dari pelayanannya kita itu kita dibutuhkan apa enggak sih sama seseorang atau kelompok yang kita sedang layani gitu. Jadi misal kita kayak di UHOP, Hizkia di UHOP gitu. Jadi kalau nggak ada Hizkia, kok nggak ada pemusiknya ya. Jadi kita menyembah Tuhan kok nggak ada alunan lagu, nggak ada alunan musiknya. Jadi teman-teman yang lain merasa kehilangan gitu. Jadi merasa wah Hizkia kok nggak ada ya, jadi sepi gitu. Jadi teman-teman yang lain itu membutuhkan Hizkia gitu di dalam UHOP setiap hari Selasa. Nah, misal Hizkia nggak merasakan hal itu, tapi teman-teman merasakan kalau teman-teman juga membutuhkan Hizkia, itu berarti kurang sinkron kan. Jadi ada salah satu pihak yang belum peka. Jadi pihak teman-teman udah butuh Hizkia, tapi Hizkia kok merasa nggak dibutuhkan gitu. Berarti kan ada hati yang harus diperbaiki, ada permasalahan yang mungkin permasalahan lain yang lagi dihadapi gitu. Jadi harus benar-benar kita harus benar-benar yang saling tanya jawab juga, gimana aku dibutuhkan nggak sih di sini sebenarnya, atau teman-teman membutuhkan aku nggak sih di sini gitu. Jadi kita jadi saling menyemangati itu tadi, dan kita jadi wah ternyata aku selama ini dibutuhkan ya, ternyata selama ini aku beranggapan aku nggak dibutuhkan di tempat ini, ternyata aku dibutuhkan sekali gitu. Jadi itu kayak sebuah panggilan hidup, kayak kita melayani di suatu tempat tapi yang tempat kita layanin itu tidak welcome sama kita. Jadi kan kayak itu sebuah penolakan yang itu bukan panggilan kita tuh, bukan di situ tapi di tempat lain gitu. Oke, ya. Dan yang kedua, Terjawab, Master, thank you. Kalau dari aku ya, Ya bersyukurlah silakan. masih
merasa kamu itu kurang bermanfaat, karena dari situ kamu akan terus-terusan bermanfaat buat orang lain. Cakep. Sip, thank you. Yos, you're welcome. 5.000. Oke, thank you Mas Pugu dan Nika dan Rizky yang bertanya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau yang mau sharing ya. Waktu kita masih panjang loh teman-teman. Ya mumpung ada waktu. Belum tentu besok ada waktu lagi kan ya. Jadi maksimalkan ya waktu kita untuk teman-teman bisa bertanya dan sharing-sharing. Mungkin siapa ya? Nathan mungkin mau tanya atau Alvin atau Devi, Titin, Priskui, Gayatri, Hilary, Nathan Udinus, Listi, Vira, Talita, Theo, siapa lagi? Yohana, Kiwol, ayo teman-teman bisa sharing dan tanya-tanya. Aku mau tanya. Yo, Aku mau tanya. monggo Fir. Boleh, Mbak? Kan Ya, waktu habis. Papi jahat. Kan apa namanya kayak kadang ketika kita misal lagi di dalam satu organisasi gitu kan. Nah, semisal kita dipercaya buat kita jadi pemimpin gitu istilahnya. Nah, tapi ada salah satu seorang yang mungkin kayak entah nggak suka sama kita atau gimana, jadi kayak istilahnya kayak jadi batu sandungannya kita terus gitu loh. Nah, di situ kan kadang kita ngerasa kayak ya gimana sih, apa kan ini kan berdasarkan pilihan dari atasan juga atau gimana, kalau kamu yang nggak terima kan ya udah gitu kan. Nah, tapi kalau di situ tiba-tiba kayak misal pengalaman pribadiku, aku kadang merasa kayak apa aku udah nggak berfungsi lagi ya di organisasi ini, apa aku udah nggak kayak ibaratnya kayak aku kayak mutung gitu kan ibaratnya. Nah, apa gimana cara kayak responnya kita gitu loh, jadi kayak apa kita mengabaikan orang itu aja atau kita tetap buat profesional di dalam organisasi itu. Nah, soalnya kan pasti ada beberapa yang di setiap organisasi ada kayak apa ya, yang buat bikin kita entah itu kita ada halangan atau pokoknya yang bikin kita batu sandungan, jadi kita kayak ngerasa insecure, kita merasa kayak kitanya aku kan udah lakuin bagianku sebagai pemimpin dan aku udah lakuin sesuai apa yang atasan mau juga. Nah, tapi kalau kitanya tetap ada orang-orang, pasti ada orang-orang yang pro kontra sama kita dan kayak nggak suka sama kita gitu, kita harusnya meresponnya kayak gimana. Terima kasih. You're welcome. Jawabannya apa? Responnya gimana? Kalau buat aku ya, kalau kamu sudah ada di organisasi, profesional itu harus. Tapi untuk hubungan sama orang yang kemungkinan nggak suka sama kamu, itu kalau aku pribadi, aku selalu ajak ngomong orangnya langsung. Jadi langsung bertemu tatap muka berdua, tanya ada apa sih sebenarnya gitu ya toh. Kalau memang orangnya yang nggak mau, ya udah gitu. Tapi jangan pernah berhenti buat berbuat baik, karena landasan kita kan tadi kan untuk melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hatimu dan seperti untuk Tuhan gitu ya toh. Nah, itu yang seharusnya kita pegang erat dan itu akan mempengaruhi bagaimana respon hati kita. Jadi kita nggak gampang tersinggung, nggak gampang tersakiti dengan orang-orang yang masih kemungkinan nggak suka sama kita. Kayak gitu sih. Karena nggak memungkiri juga kan kalau orang lain itu akan melihat bagaimana hidup kita sih sebenarnya. Gitu. Makasih, Mami. Sama-sama. Amin. Thank you Vira, thank you Nika, Mas Bu.
Mungkin ada lagi yang mau bertanya dan sharing-sharing teman-teman. Atau yang mau bersaksi, nggak apa-apa. Mungkin Gayatri atau Hillary, cewek-cewek, ciwi-ciwi, ciwol, ciwi-ciwi. Siapa teman-teman yang mau sharing atau bersaksi lagi atau mau bertanya-tanya? Gaby tuh loh malah tidur tuh loh Kak. Tidur ya nggak apa-apa. Yo, siapa yo yang mau tanya-tanya? Priska ini malah waka-waka doang nih, gimana nih? Kak Oh, Priska mau kesaksian mungkin. oh mau kesaksian tapi ditulis. Oke, Pris. Langsung ngomong aja lah. Rizky mau Open mic, Kak, open kesaksian. mic. Mungkin di rumahnya rame. Tak Ya, mau. mungkin di rumahnya rame mungkin. Oke, baik. Ih, tapi Oke. Ditulis di grup UHOP aja. Yaki. Biar nggak hilang. Iya. Ya teman-teman yang sambil nungguin Priskwi tulis kesaksian, mungkin ada teman-teman yang ada kesaksian atau mau sharing-sharing ya, teman-teman bisa sharing ya, karena kita kan juga keluarga ya, teman-teman kita saling menguatkan, saling mendoakan ya, bebanku bebanmu, sukacitamu sukacitaku, utangku utangmu Mantap. ya, kita Mantap. keluarga ya teman-teman. Rezekimu, rezekiku. Yo, utangku utangmu, kreditku kreditmu. Keselamatanku. Tapi kuotaku bukan kuotamu. Kuotamu Ya. bukan kuotaku. Yo, Apa kotaku toh, Gem? kotamu tuh yo. Ayo Kuota, teman-teman Mas, kuota. yang mau sharing-sharing ya. Dep, kamu kelihatan kecil, Dep. Soalnya dari jauh mas, coba dari dekat. Yo, buat bangsa, yo, nggak perlu ditunjuk-tunjukkan seperti itu, keles. Untuk Indonesia. Siapa nih? Hendro Prianto nih, Om Hendro kah? Iya. Malah siapa? Siapa nih? DKI itu loh. Om Hendro kah ini? Iya. Halo Om Hendro. Om Hendro. Bener Om Hendro nggak nih? Ternyata Hendro Cariin Kartikon. anakmu Om Hendro. Shalom, kalau bener Om Hendro. Om kalau mau ngomong, klik layarnya. Bentar. Om kalau mau ngomong, klik layarnya, terus itu ada mic-nya. Nanti dipencet mic-nya kalau mau ngomong. Kalau nggak mau ngomong ya nggak apa-apa sih Om. Iya, masih dianu. Mungkin Om Hendro mau sharing Masih dianu. sebelum kami keluar. Itu cuma mobil bensinnya. Barusan apa ada lama? Ya teman-teman ya, siapa yang mau sharing? Oh Priskwi masih nganu ya. Om Hendro. Tapi aku nggak Aku mau cerita. Aku mau Oh cerita. ya. Vira boleh cerita tapi Gaby mic-nya di mute dulu syaratnya. Iya. Kalau nggak di mute nggak boleh cerita ya. Nah, anak pintar. Gaby pintar. Bung Gaby. Yuk Fir, cerita Fir. Cuman mau ya kayak berbagi sharing aja sih. Kebetulan akhir-akhir ini mungkin kayak di keluarga aku lagi ngalamin kayak ya banyak banget lah cobaan-cobaan kayak gitu kan. Apalagi kakak-kakakku kan udah pada kerja semua tuh. Adik yang satu kebetulan di BCA Blora, nah yang satu kan di Semarang. Tapi kebetulan beberapa hari ini lagi ditugasin di Jakarta. Nah, di posisi kayak gini tuh kan pasti kayak khawatir banget gitulah ya, apalagi kayak di masa pandemi ini lagi susah-susahnya buat dapetin uang, buat cari kerja kayak gitu kan, terus apalagi buat kesehatan, terus buat kayak kayak apa ya, riskan aja gitu loh, apalagi dikit-dikit harus rapid test kayak gitu kan. Nah tapi tuh kak yang
kayak aku merasa kan aku di rumah aja, jadi kayak kakak-kakakku yang pada kerja, aku cuma di rumah sama papa mamaku gitu kan. Nah, aku tuh kayak kasihan gitu ngeliat mamaku yang tiap hari nangis, tiap hari kayak apa ya, mikirin anak-anaknya yang lagi keluar kota kayak gitu kan. Nah, jadi kan kayak aku tuh merasa juga itu jadi bebanku gitu. Jadi kayak apa ya, kasihan juga kalau aku kenapa-napa di sana gimana ya, belum lagi sore tadi kakakku yang kerja di BCA itu ngabarin kalau dia habis selisih uang berapa gitu. Nah, tapi kayak ya aku di sini sama mamaku kan cuma bisa kayak apa ya, bantu doa, bantu kasih semangat gitu. Jadi kan kayak nggak tahu yang lagi dialamin kakakku di sana tuh kayak gimana. Jadi kayak percaya aja pasti kayak anak Tuhan, ketika kita dekat sama Tuhan kan kita pasti dikasih gantinya yang lebih gitu loh. Jadi kayak kita pasti akan dikasih tanggung jawab Tuhan juga ketika kita bisa nyelesain masalah kecil, kita bisa nyelesain sampai masalah yang besar gitu. Terima kasih. Yeay, semangat Vira. Semangat, Makasih. semangat. Vira, Ayo semangat Vira, semangat. Semangat. Semangat, semangat. Yuk kita berdoa buat Vira sebentar yuk. Kita tuh santai aja guys. Uhop tuh nggak kayak apa gitu. Kita berdoa gitu. Habis ini kita berdoa buat Gaby supaya tidur ya. Selamanya. Yuk kita berdoa buat Vira Kak yuk. Natanya udah tidur. Habis ini Uhop kan bubar. Jangan dong, Swat. Itu capan doa loh Mas ya. Kita kalau Uhop bubar kita bangun apa ya? Amin. Tubuh host Uhop prayer. Ya, Tubuh balik host lagi. prayer. Yuk kita berdoa buat Vira yuk. Kita dukung keluarga kita. Apapun yang terjadi, teman-teman yang juga mau butuh dukungan doa, nanti kita mau sharing doa juga nggak apa-apa. Kita feel free aja Uhopnya guys. Yuk kita berdoa buat Uhop. Berdoa buat Vira. Yuk. Kami bersyukur Bapak atas setiap berkat yang melimpah dalam kehidupan kami, atas setiap kehidupan yang Tuhan sudah janjikan untuk kami boleh nikmati. Bapak, kami berdoa untuk saudara dan anggota keluarga kami, Vira, yang hari ini Engkau tahu apa yang sedang terjadi lebih daripada kami. Dan mungkin bahkan Engkau lebih mengerti rencanamu daripada Vira dan keluarganya mengerti rencananya. Mungkin Tuhan adalah pribadi yang paling mengerti setiap isi hati kami. Mungkin kami nggak bisa sampaikan banyak hal di tempat ini, atau kami mungkin sulit untuk cerita, tapi kami tahu bahwa Engkau tetap pegang kendali, Engkau tetap raja atas keluarga buat keluarga Vira, Engkau tetap Allah yang berkuasa dan berdaulat atas setiap apa yang mereka kerjakan. Kalau hari ini kami boleh mengalami kesalahan, kegagalan, kalau hari ini keluarganya Vira pun mengalami hal yang nggak baik, kami tahu bahwa itu menandakan bahwa keluarga Vira pun bukan Tuhan dan keluarga Vira butuh Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Kau yang jamahmu, Kau yang kasihi, Kau yang berikan kuasa daripada Tuhan untuk keluarga Vira, memberkati Vira, ada sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera di tengah badai ini. Terima kasih Bapak, biarkan cerita ini menjadi cerita di mana keluarga Vira boleh hidup takut akan Tuhan, hidup dimenangkan, dan kesaksian ini boleh banyak mengubahkan banyak orang. Terima kasih. Kami mendorong Vira, menguatkan Vira sebagai sebuah keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus ya. Amin ya. Semangat Vira. Kalau semua ada di luar kendali kita, tetap percaya bahwa semua tetap ada di kendali Tuhan. Jadi tetap semangat, tetap percaya dan yakin Tuhan memberikan sukacita. Ayo buat teman-teman yang mau sharing, nggak apa-apa teman-teman ya. Pribadi juga nggak masalah. Kita feel free aja. Aku bilangin soal Priska ya, aku bacain. Dari Priska, aku bacakan ya buat teman-teman. Jadi Mbak Nika, ingat waktu aku pengen makan pecel, tiba-tiba ada pecel di dapur. Nah, meskipun itu hal yang kecil, tapi aku ngerasa Tuhan baik banget sama aku. Apa yang aku inginkan padahal itu cuma hal kecil, tapi Tuhan tuh ngasih ke aku gitu. Kadang aku moodnya hilang parah, tapi Tuhan memang benar-benar baik. Kemarin aku punya keinginan untuk nanam pohon alpukat. Aku belum bilang ke ibuku, tiba-tiba pagi harinya ibuku beli bibit, alpukat mentega, so good. Dan aku ngerasa senang banget, I wanna say, God is so good. Wow, so proud of you, kok Fir lagi, Pris. Semangat, Pris. Tetap mengalami kebaikan Tuhan di hal kecil. Semangat teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau sharing.
yang mau saling menguatkan aja teman-teman di profesi kita, di kehidupan kita. Karena gini teman-teman, aku sungguh percaya bahwa kesaksian tuh bisa mengubah orang ya. Karena aku percaya suatu saat mungkin Vira ini kesaksian soal ini. Hari ini yang ngalamin mungkin Vira, tapi ternyata di dalam kita tuh sebenarnya kita juga lagi ngalamin gitu. Nah itu jadi kekuatan buat kita juga. Atau mungkin teman-teman yang lain, Vivo, Kak, aku mau sharing dikit, Kak. Boleh, bentar kami keluar dulu ya, Gap. Oke, Bercanda. Gimana? Jangan di-remove semua. Ayo gimana, Gap? Monggo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Aku butuh dukungan doa dari kakak sih buat besok Ya, terus. nanti kita doakan. Kita berdoa buat Gaby yuk. Yuk kita berdoa sekarang yuk. Belum sharing, bro. Ayo, Gap, sharing dulu. Terus aku kemarin gini ngadepi Tuhan sih. Kayak maju suka panitia apa kayak mundur gara-gara ya apa serius mungkin kadang kiki aku udah bahasa Indonesia aku tuh pakai emosiku pakai egoku gitu. Nah harusnya itu kan aku tuh tidak boleh pakai egoku, aku tuh tidak boleh pakai emosiku lah. Tapi aku pakai emosi dan egoku jadinya aku yang salah sendiri dan aku keluar dari grup kepanitiaan. Setelah itu budi. Oke, aku keluar dari setelah itu aku tuh bingung besok apa namanya, besok tuh udah eksekusi. Ini masih bingung tentang kuota, masih bingung tentang doain aja biar aku tuh besok melayaninya bukan pakai emosiku, bukan pakai perasaanku, tapi benar-benar pure dari apa ya, dari Tuhan, benar-benar biar apa ya dijagai motivasiku gitu. Kok tak kata itu keluar sensi ya. Maaf kak. Udah aku cuma mau cerita aja. Itu udah nyindir kok. Salam buat kak Tania ya kak. Oke. Sekian sharingku, terima kasih. Salam buat kak Tania. Yuk kita berdoa buat Gaby yuk. Kita tumpangkan kaki yuk. Untuk kali ini. Enggak, berdoa. Kita tumpang tangan yuk buat Mas Gaby. Bapak, kami bersyukur atas kehidupan Gaby. Kalau hari ini Gaby boleh mendapat kasih karunia menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru di UKSW Salatiga. Bapak, kami bersyukur Bapak kami mendukung Gaby sebagai sebuah keluarga untuk Gaby dapat hidup takut akan Tuhan, hidup dengan mengendalikan dirinya. Apapun yang anak ini kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Engkau memberikan sukacita dan terlebih Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada di dalam kehidupan Gaby. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupannya, anak ini memiliki respon yang benar, anak ini memiliki respon yang baik untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau memberkati Gaby, sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan Gaby. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya teman-teman yang mau didoakan, yuk sharing-sharing, nggak apa-apa. Kita saling mendoakan ya teman-teman ya. Tania emang join? Enggak bro. Dengan Tarita, nanti diwakili sama Kak Tarita. Live yo. Oke teman-teman, ada yang mau sharing lagi atau mau cerita-cerita, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Mungkin nggak ada ya teman-teman ya. Gini teman-teman, aku mewakili teman-teman pengurus ya, mengucapkan terima kasih buat Deknik, Mas Pugu yang sudah melayani malam hari ini. Teman-teman yang sudah join, thank you Deknik, Gaby, Nathan, Alvin, Devi, Friska, siapa lagi? Gayatri, Om Hendro, Hilary, Bodi, jangan kayak bentar.